Salam. Kalau sebulan ini kita akan selalu berbicara tentang iblis, saudara. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang merubah kutuk menjadi berkat, saudara. Ya, jadi memang bulan-bulan ini, hari-hari ini saya senang sekali, saudara, melayani dengan hal-hal yang berbicara dengan kuasa kegelapan ini, saudara. Dan dari hal itu saya menemukan berbagai macam hal-hal, saudara, tentang kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi menambah ilmu, ilmu pengertian. Bahkan doakan, saudara, nanti di kampung sana, Kalioso sana, sekitar sana, sudah ada 8 orang, saudara, yang semuanya satu kampung itu, saudara, banyak mengalami kelainan-kelainan, saudara. Jadi saya kan belum siap ini, saya karena masih pikiran masih gerampiang kemana-mana, saudara, ya, ngurusi rumah, ngurusi ini. Tapi nanti setelah stay saya siapkan hati saya akan ke sana nanti, saudara, tentunya dengan tim, saudara, ya. Saya tidak sendirian, saudara. Jadi nanti ada 8 itu satu kampung, itu aneh-aneh karena kadang kita tidak tahu bahwa satu kampung itu bisa juga kena sebuah kutuk karena nenek moyang mereka, kita tidak tahu, karena banyak hal-hal seperti itu terjadi, saudara. Kalau dalam satu kampung itu ada sesuatu yang tidak wajar, pasti di kampung itu ada sesuatu memang, dan memang di daerah itu ada sesuatu juga. Jadi itu memang sesuatu tantangan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita sampaikan tentang merubah kutuk menjadi berkat. Arti kutuk, sudah perhatikan kata Ibrani itu arar. Artinya mengutuk, melaknat, menjauhkan dari berkat Tuhan. Jadi kutuk itu menjauhkan dari berkat Tuhan. Dan kutuk itu bisa diucapkan, saudara. Kutuk Tuhan diucapkan. Dikatakan di sini ucapan atau keputusan yang membawa hukuman. Ya, ini ucapan atau keputusan yang membawa hukuman dan kebinasaan atau konsekuensi negatif. Hasil dari sebuah kutuk itu negatif, baik rohani ataupun jasmani, yang datang karena pelanggaran terhadap perintah Allah yang berakibat pemisahan dari berkat Allah. Jadi ketika kita mengalami sebuah kutukan, daerah teritorial apapun, bahkan negara juga pernah mengalami sebuah kutukan, itu ada suatu pemisahan dari berkat Allah. Dan sekali lagi dapat juga mengubah takdir seseorang kutuk itu. Tandanya, saudara, nah ini kan banyak kita tidak tahu, saudara, ya. Kita tidak tahu karena sekali lagi nenek moyang kita, mbah buyut kita tidak tahu apa yang dia kerjakan sebelum kita percaya Tuhan. Karena rata-rata mereka kadang yang belum percaya, masih kepercayaan, masih menjawab apa. Saudara. Jadi kita harus paham itu, saudara. Dan akibatnya kita kena di keturunan ketiga, keempat itu bisa. Dan kita nanti akan belajar gimana cara mengubah itu, saudara. Kutuk itu bisa dirubah menjadi baik, saudara. Dan itu banyak terbukti. Yang pertama, sudah perhatikan, ini ciri-ciri yang umum, saudara. Kalau saudara di area ini, saudara perhatikan baik-baik, perlu didoakan, perlu pelepasan. Karena ada, saudara, di Afrika itu ada ribuan, bahkan 400 orang wanita mandul, saudara. Tapi begitu didoakan, dilepaskan kutuk itu, saudara, akhirnya mereka punya anak. Saudara ingat Yeriko, airnya mengandung sesuatu karena kutukan, kan. Setiap minum perempuan itu keguguran, pasti ada kematian. Tapi ketika Elisa waktu itu menyehatkan air Yeriko, maka semuanya kembali normal. Jadi kan perhatikan sekali lagi di sini, yang pertama, hilangnya perlindungan Allah atau keterpisahan dari hadirat Allah. Jadi saudara itu tidak bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Saudara tidak bisa menikmati doa yang enak, melayani yang enak, ibadah yang enak. Selalu saudara ada gangguan dalam ibadah, gangguan dalam doa, saudara tidak ada ketenangan di dalam Tuhan. Itu salah satunya, saudara. Jadi kalau salah satunya saudara itu tidak bisa menikmati, duduk diam di kaki Tuhan, menikmati dengan Tuhan yang indah hubungan yang itu bisa salah satu cirinya seperti itu. Jadi ada hilangnya perlindungan, enak ekor sial terus. Kalau saudara di area ini sial apes. Hari ini kesandung, sesok keserempet. Keserempet ketabrak. Nah ini saudara. Jadi artinya tidak ada sebuah perlindungan. Nah ini saudara garis bawahi.
sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit apapun, kesenggol apapun. Lah, ini ada sesuatu kelepasan dari sebuah perlindungan. Nah, ini salah satunya saudara ya. Yang kedua, kesulitan hidup yang terus menerus. Nah, ini saudara. Kalau hidup itu sulit tapi terus menerus, tidak ada sesuatu yang membahagiakan. Enekor kesulitan demi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan, saudara tidak pernah lepas dari kesulitan demi kesulitan. Kalau satu sekali-sekali masih wajar, tapi kalau saudara mengalami terus kesulitan bertahun-tahun, puluhan tahun, tanda tanya. Berarti ada sesuatu yang harus dilepaskan, saudara. Ya, yang berulang-ulang ya. Penyakit, nah ini saudara. Kemiskinan yang atau kehancuran yang berlarut-larut. Saudara punya penyakit, tapi berlarut-larut tidak disembuhkan, obat apapun tidak mempan. Sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh terus saudara. Sampai rasanya capek hidup. Nah ini saudara perhatikan. Kemiskinan. Loh, kemiskinan itu bisa dirubah menjadi berkat saudara. Yes. Sekali lagi banyak sesuatu bisa terjadi. Dan kalau saudara ada di area ini penyakit atau kemiskinan atau kehancuran yang berlarut, gagal terus, apa-apa gagal, buka ini gagal, buka ini gagal, buka ini gagal, kerja ini gagal, pacaran gagal, semua gagal terus, sekolah gagal. Nah, ini ada area-area seperti itu, kita tidak tahu apa yang terjadi dulunya dan kita akan kupas ini, sumber kutuk. Nah, ini dalam firman Tuhan ada sumber kutuk ya, ada sumber berkat dan sumber kutuk, perhatikan di sini ya. Ini pengajaran jadi agak ya lama sedikit, molor tidak apa-apa saudara, karena ini penyembahannya tadi juga panjang saudara. Ulangan 27 ayat 11 sampai 26 dan ini kan tidak mungkin saya baca semua tapi saya ringkas saja saudara. Dalam ulangan 27 ayat 11 itu ulangan 27 ya saudara. Betul ya saudara, sebelah 26 itu tentang itu kan dikatakan bahwa pertama kali ketika bangsa Israel itu mau masuk ke tanah perjanjian itu kan Musa berbicara seperti ini, perhatikan di sini. Ini area tapi saya singkat saja. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan nanti ketika masuk tanah perjanjian, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Aser, Zebulon dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai berbicara dan mengatakan kepada seluruh Israel dengan suara nyaring. Yang 15 saudara. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan suatu kejadian bagi Tuhan, buatan tangan seseorang tukang, dan yang mendirikan dengan sembunyi, dan seluruh bangsa seharusnya beragama. Yang pertama, sumber kutukan itu okultisme, penyembahan berhala. Jadi kalau nenek moyangmu dulu suka sesaji, suka apa-apa, simbah saya juga begitu saudara, karena kepercayaan mereka. Suka bawa sesaji, suka bawa apa-apa, ini saudara harus tangkap ini. Nah ini dikatakan itu terkutuk, itu pasti saudara ada sesuatu yang akan terjadi juga. Ini ya. Yang kedua, saudara perhatikan ini tentang okultisme, saya ringkas. Yang kedua, terkutuklah yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Perhatikan anak-anak saudara. Kalau anak-anak tidak menghormati orang tua, jangan harap saudara akan menikmati hari baik. Karena firman Tuhan mengatakan supaya engkau berbahagia dan panjang umur. Salah satunya, perhatikan kenapa anak-anak yang sekarang ini berbeda-beda. Kalau kita tidak menghormati orang tua, salah satunya itu juga bisa menjadi sumber kutuk, saudara. Ya, jadi sumber kutuk itu dari ketika kita tak menghormati orang tua, bahaya saudara. Dan kita akan nanti kan lebih dalam, saudara akan asik saudara. Saudara akan dibukakan, oh ternyata seperti ini. Jadi menghambat semuanya. Yang kedua, yang ketiga kelainan seks atau penyimpangan seks. Kalau saudara lihat tadi dibaca selanjutnya itu kan ada yang seksnya menyimpang semuanya. Homo, lesbian, itu kutuk. Kutuk itu saudara. Main-main dengan itu, lihat keturunanmu pasti ada yang seperti itu nanti terus. Menjalar terus saudara. Yes, jadi di situ nanti saudara baca yang ayat selanjutnya itu yang keempat tentang ketidakadilan terhadap orang lemah. Nah, ini juga sumber kutuk. Saudara selalu semena-mena dengan orang yang lemah, itu sumber kutuk.
Jadi kalau kelainan-kelainan seks yang aneh-aneh itu kutuk, sumber kutuk saudara, itu masuk dia saudara. Dan itu keturunanmu, lihat garis keturunanmu nanti akan mengalami hal seperti itu. Terus yang kedua, dalam Yeremia 17 ayat ke-5 sampai 6, perhatikan di sini yang kadang kita nganggap sepele ayat ini saudara. Yeremia ayat 17 ini kan sering kita baca tapi kadang kita sepele. Karena ketika saya baca ulang-ulang ayat ini, intinya Tuhan tuh ingin selalu dilibatkan. Ingat, intinya Tuhan itu ingin selalu kita libatkan. Andai kata saudara tidak libatkan, ada kata terkutuk saudara. Ngeri saudara. Kenapa pekerjaanmu tidak berhasil? Karena kekuatanmu sendiri, saudara mengandalkan manusia. Plus hatimu menjauh. Wah ini saudara. Dengan 3 saudara. Kita baca ya, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Jadi saudara, ayo saudara setia dengan Tuhan. Jangan bolong-bolong saudara. Yes, jangan bolong-bolong dengan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah lihat. Ini kata terkutuk itu sesuatu yang negatif. Orang yang mengandalkan manusia lihat, saudara bekerja tanpa saudara dengan Tuhan, tidak akan berhasil. Entu mbok pangan cukup sedino tok, rong dino cukup entek, saudara habis. Ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri lihat, ya mengandalkan manusia, kekuatan sendiri dan yang 3, hatinya menjauh daripada Tuhan. Ingat saudara. Senajan, nah ini senajan bos Ojo. Senajan kamu pinter, kamu punya kekuatan kemampuan finansial yang luar biasa, tetap saudara serendah hati dengan Tuhan. Waktu doa-doa, waktu nyembah-nyembah, waktu ibadah-ibadah, baca firman. Artinya apa? Kita betul-betul tetap melibatkan dia. Saudara. Kebanyakan saudara mempunyai kekuatan, aku bisa kok. Kalau aku ada perlu butuh dia kok. Apalagi saudara bekerja yang tidak pasti tanpa mengandalkan Tuhan. Lihat dikatakan ayat yang ke-6 saudara perhatikan. Karena tidak ada hidup yang enak sudah lihat. Yes, saya menghimbau saudara mulai dengan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan malah jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan itu saudara doa tidak, baca firman tidak, bahkan ibadah enek abangi, bolos. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Bayangkan saudara. Lihat ini saudara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ini orang yang kena kutuk tuh seperti itu saudara. Orang yang kena kutuk tidak akan pernah mengalami keadaan baik. Ya gali lubang tutup lubang tok saudara misalnya saudara. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, tidak mengalami keadaan baik. Karena firman Tuhan mengatakan yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang dikenakan berhasil. Yang berbuah sekalipun pada musim panas, terik. Loh ini saudara, ini orang yang tidak kena kutuk saudara. Bahwa mengalami masalah krisis apapun saat ini saudara, sekalipun ada krisis seperti itu, tetap saudara ada berkatmu saudara. Bahkan dikatakan engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Nah, itu artinya apa saudara? Itu orang-orang yang benar-benar mengandalkan sepenuhnya Tuhan. Ojo malah orang diberkati, malah orang yang gereja, malah ada saudara terkutuk, malah semakin jauh saudara. Semakin saudara jauh, semakin jauh saudara. Saudara akan mendengar yang kedua terus. Dari laki-laki yang mewakili Allah, perhatikan. Kalau di sini ada seorang laki-laki yang hidupnya itu benar di hadapan Allah. Dia melayani Allah yang benar, ini wakilnya Allah yang mewakili Allah. Saudara perhatikan Yosua. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan yang mewakili Allah. Hamba-hamba Tuhan. Contoh Yosua. Yosua itu kan mengucapkan sebuah kutuk di Yosua 6 ayat 26 saudara. Yosua 6 ayat 26 itu saudara. Kutuk itu 3000 tahun saudara baru terjadi lagi. Sejarahnya Yeriko airnya kena kutuk tuh ya ini saudara. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya. Yosua 6 ayat 26. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung
ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua dan mendengarkan kabar tentang dia di seluruh negeri. Ini Yosua mengucapkan kutuk itu 300 tahun, 3000 tahun saudara. Tapi ingat, kutuk itu bahkan buat tahun newonan, jangankan hanya keturunan ketiga ke mbah buyut kita loh saudara. Dulunya sudah bisa terjadi. 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja 16 sudah perhatikan, terjadi kan. 1 Raja-Raja 16. Nah, ini kan terjadi saudara. Ya. 1 Raja-Raja 16:34, pada zaman itu Hiel orang Betel membangun, lihat kembali. Ada dikatakan terkutuk yang membangun Yeriko, tapi tidak dibangunkan. Dengan membayar nyawa Abiram anaknya, lihat terbukti sama atau persis yang dikatakan Yosua ya. Ya, dasar kota dan dengan membayar nyawa Sagub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Jadi hati-hati gitu. Saudara hidup tidak dalam Tuhan, kutuk itu akan mengena. Dalam Amsal 20 dikatakan kutuk tanpa alasan tidak kena. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati ketika kita hidup, karena itu mempengaruhi generasimu, mempengaruhi keturunanmu kelak. Mempengaruhi generasimu, keturunanmu. Ya. Terus contoh lagi dari Daud, orang yang diurapi Tuhan. Iki sing dikutuk gunung. Aneh, gunung dikutuk saudara. Karena waktu itu ada pertempuran dan mati Saul dan Yonatan. Dan keluarlah kutuk itu saudara di gunung Gilboa. 2 Samuel, saudara baca 2 Samuel 1:21. 2 Samuel 2:21. Nah, saudara perhatikan. Nah. Ini kan ketika Saul dan Yonatan mati di situ, saudara. Dan saudara perhatikan, dikutuk sama Daud. Gunung dikutuk sama Yesus. Yesus ngutuk pohon ara. Jadi, saudara bisa ngutuk orang barangan yang begitu aja dikutuk bisa terjadi loh, saudara. Kalau itu saudara mewakili Tuhan, karena hati-hati ketika saudara menjadi wakil laki-laki yang mewakili Tuhan. Hati-hati, saudara. Jadi, saudara, hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Karena Saul dan Yonatan mati di situ, saudara. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri perisai Saul yang telah diurapi dengan minyak. Sampai sekarang, ini cerita saudara, saya lihat itu di Gilboa gunung sekarang tidak ada tanaman pun sampai sekarang, saudara. Hebat enggak, saudara? Inilah kalau kutukan itu orang yang diurapi Tuhan. Bisa terjadi, saudara. Yes. Dan 2 Raja-Raja 5:26-27 ini tentang Elisa juga sama. Ketika Gehazi dikutuk sama Elisa bahwa penyakitnya Naaman akan melekat kepadamu sampai keturunanmu, terjadi juga. Karena memang Gehazi menerima upah dari Naaman, sebetulnya kan ditolak sama Elisa tidak mau lihat, tapi dia sembunyi-sembunyi menurut penyakitnya Naaman melekat kepadamu. Sumber kutuk yang lain, ini perhatikan suami-suami dan istri. Ya, suami itu kan wakilnya Allah. Kepalanya istri adalah suami. Jadi suami itu kutuknya luar biasa mandi. Hati-hati suami-suami. Jadi istri itu jangan kayak mangkel suamimu, kalau terlalu mangkel suamimu keluar kata-kata itu bisa merubah takdir istri. Kutukan suami bisa mengubah takdir istri. Waktu Yakub tidak tahu kalau istrinya Rahel itu menyimpan terafim, dewanya Laban, tidak ngerti ya dia. Ceritanya seperti ini. Jadi ketika Laban itu lari dari Laban kan, lah dewanya patungnya itu disembunyikan oleh Rahel di pelananya kuda. Dan Yakub ngomong sama Laban, kalau kau dapati nanti dewa-dewamu di sini, biarlah mereka mati yang menyimpan, yang mencurinya. Lah, dia tidak ngerti itu kata-kata itu. Dan Rahel mati duluan kan. Di Efrata itu kan, di pinggir ketika dia melahirkan Benyamin. Ya, saudara perhatikan, karena kepala dari istri itu suami. Ya, ini kalau sudah baca dalam Kejadian itu 32 itu 31-32 itu kan. Jadi ayah adalah berkat kedua.
setelah Allah. Bapak-bapak, saudara itu adalah berkat kedua setelah Tuhan Bapa. Siapa yang mengurapi Yakub dan Esau? Ishak. Yang memberkati. Berkatnya mesti dari Bapa. Jadi bapak-bapak, kalau engkau rohani benar, maka perkataan yang kau ucapkan kepada anak-anakmu itu membawa berkat, saudara. Dan saudara perhatikan, saudara, ketika Saul, ini seorang ayah, kutukannya luar biasa. Ketika perang dengan Bani Amon, bangsa Israel dikatakan, jangan makan atau apapun yang kau makan sebelum aku bisa mengalahkan orang Bani Amon. Terkutuklah mereka. Dia enggak, ini loh, padahal Yonatan tidak dengar kutukan ayahnya diucapkan oleh itu, saudara. Dia ngambil madu, saudara, dicedoknya. Dia pikir, lah kenapa ayahku kok mencelakakan bangsa Israel berperang kok malah, ya benar logikanya begitu. Perang perutnya lapar, saudara, tidak boleh makan, suruh menghadapi pasukan yang besar. Karena dia begitu dicedok, minum madu, seger dia. Padahal tidak tahu dia, tapi lihat efeknya. Ketika Saul mempersembahkan sesuatu, Tuhan tidak datang, saudara. Tuhan tidak jawab dia. Bertanya Saul, ada apa nih Tuhan? Kok kau tidak menjawab? Ternyata lihat, Yonatan, anaknya sendiri kena. Dan dia bisa dibebaskan kutuk itu, saudara. Bisa dipatahkan, saudara. Ya. Juga pertama Yefta, perhatikan. Nah, Yefta ini ya lucu. Ketika nanti aku perang menang dengan Bani Amon, siapa yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan. Kalau keluar dari rumahnya ya mesti keluarganya kan sebetulnya. Mungkin dipikirnya hewan-hewannya. Bener, anaknya keluar. Mati kan, dipotong-potong sama dia kan, dipersembahkan loh. Bapak, ayah, itu sumber berkat. Kata-katamu itu sangat luar biasa bagi anak-anakmu dan istrimu. Yes. Jadi hati-hati ketika saudara sedang marah mangkel dengan anak atau istri, orang tua ayah, jangan mengatakan sesuatu yang negatif pada anakmu. Bahaya, saudara. Tanpa kita sadari kan, saudara, kita juga tidak ngerti waktu kita kecil, kita tidak ngerti ayah kita mengucapkan, nanti tidak ngerti. Nah, kita bersyukur Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk, saudara ya. Pendeta itu bisa sumber kutuk, saudara. Karena mangkel dengan jemaatnya, mas keluar kata itu berbahaya. Guru juga sama. Guru kan juga sama dengan pendeta, dia kan ngajar juga umum. Guru bisa ngucapin cepres, goblok. Nah itu, hati-hati saudara. Hati-hati guru itu, saudara. Ya kan? Itu di luar keluarga, luar. Tapi kata-katanya juga luar biasa guru itu ya. Dan kutuk yang dipaksakan sendiri, hati-hati. Aku pengen mati kok. Nah, saudara sedang memanggil kematian turun itu, saudara. Wes lorone anakku tak pe. Ini saudara sedang memanggil kutuk itu, saudara. Wes kowe aja loro nak ben lorone tak anggone bapake. Ini sudah sedang memanggil kutuk, saudara. Jadi siapa yang saudara selalu aku tak mati ya, aku tak mati ya lah. Saudara sedang memanggil itu, harus dilepaskan itu. Itu sudah saudara sudah memaksakan dirimu, dan saudara terjadi dan kejadian 27 itu, saudara. Yakub sudah ngomong sama ibunya. Aku ini menipu loh, Bu, nanti ketahuan piye? Biar kutuknya saya tanggung, nak. Ribka ngomong begitu kan. Kutuknya tak tanggung ibu, nak. Dan apa yang terjadi, saudara? Ribka ngomong, aku pengen mati aja. Kenapa? Melihat Esau menikah dengan orang Het. Dan sampai matinya Rahel tidak pernah ketemu Yakub lagi, saudara. Ya. Jadi yang dipaksakan sendiri kutuk itu, saudara, datangkan sendiri. Wes tak mati bae aku. Timbang ngrasake loro koyong ini. Mati tenan, saudara. Saudara sedang memanggil kematian kutuk itu, saudara. Saudara sedang paksakan dirimu, saudara. Nanti perlu dicabut semua, saudara ya. Nanti kita akan ada doa seperti itu, saudara ya. Kita akan doa hari Jumat ya, saudara. Kita khususkan hari Jumat. Saudara datang, kita akan puasa hari Jumat. Kita akan lepaskan kutuk, saudara datang hari Jumat. Saya digerakkan spontan nih, saudara. Ini spontan saya. Spontan tiba-tiba di sini hari Jumat puasa, saudara. Kita akan doa pembebasan kutuk, saudara.
pembebasan dari kutuk karena kita tidak tahu semuanya. Sumber kutuk yang lainnya, bangsa Yahudi. Matius 27 ketika Pilatus, dia ngomong darah orang yang tidak bersalah. Dia cuci tangan kan waktu mau disalibkan Yesus. Dan bangsa Israel ngomong apa? Biar darahnya tertanggung pada saya. Dan lihat, Israel mengalami masa-masa yang sulit terus dalam pembuangan, terpencar-pencar, tidak punya tanah, tidak karu-karuan. Kan dia ngomong, biar darahnya orang ini tak tanggung. Kan kutuk generasi ke generasi terus bangsa Israel. Dalam Matius 27 itu saudara. Ini dari seorang kutuk yang lain. Laki-laki yang mewakili iblis, laki-laki yang mewakili iblis itu apa? Ahli-ahli yang pintar itu loh, ramuan-ramuan saudara. Siapa yang sudah minum ramuan-ramuan itu saudara, itu masuk kutuk itu saudara. Itu dari orang laki-laki yang mewakili iblis. Saudara yang sudah pernah minum apapun yang diminumi, ayo besok hari Jumat kita sama saudara puasa minta pelepasan semuanya. Itu saudara sedang menerima kutuk saudara. Yes, dari laki-laki yang mewakili iblis. Itu yang saya katakan di Afrika otomatis. Kan saudara perhatikan, kenapa Bilim disuruh ngutuk setiap sana itu percaya saudara. Kalau perang, kalau dikutuk bangsa itu akan kalah. Karena Bilim disewa oleh Balak untuk ngutuk bangsa Israel, kutukilah sebelum dia perang kan. Tapi lihat, Bilim tidak mau ngutuk, andai kata dikutuk mati, kalah itu bangsa Israel saudara. Itu orang-orang laki-laki yang mewakili iblis. Kata-katanya itu juga begitu. Mantra-mantra yang diucapkan saudara minum, masuk saudara. Masuk itu saudara. Nah, saudara harus dilepaskan itu saudara ya. Yang terakhir itu lihat, membuat perjanjian dengan roh jahat. Kita tidak ngerti orang tua kita sedang membuat perjanjian apa di Gunung Kawi. Dengan perjanjian apa di tempatnya Mbah Dukun. Kita tidak ngerti saudara. Tapi itu yang akan membuat jerat bagi kita saudara. Lah ini loh saudara, kita tidak tahu generasi kita baca ya di dalam Keluaran 23. Ini jelas dikatakan ya. Dalam Keluaran 23 itu dikatakan janganlah mengadakan perjanjian. Wah, aku pengen sugih. Ya wes, nek kowe pengen sugih, yang penting anakmu ngene ya. Gelem ora? Ya wes. Nah ini, wes ngai perjanjian saudara. Engko ben bulan iki kowe kudu rene ya, sudah perjanjian. Kowe kudu nggawa iki ya, perjanjian. Perhatikan di sini. Janganlah Keluaran 23 ayat 32. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Ya. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan lihat membuat engkau berdosa kepada aku pada Tuhan dengan beribadah kepada Allah mereka sebab lihat tentulah hal itu membuat jerat bagimu. Sikil nek dijerat mlakune ora penak, keserimpet-serimpet. Lah ini masalah, kenapa kita keserimpet-serimpet hidup kita? Mungkin orang tua kita ada perjanjian. Yes. Jadi kita akan kupas ini hal-hal yang seperti ini ya saudara. Jadi Jumat kita puasa, kita akan ada doa di sini untuk pembebasan dari kutuk ini ya. Ya. Memang kita di dalam darah Yesus sudah dibebaskan, tapi kenyataannya kan kita tidak tahu nenek moyang kita kan saudara. Memang kita tidak melakukan, tapi kebuktikan saudara. Jadi saudara Jumat puasa, besok worship night kita akan doa khusus di sini saudara ya. Sumber berkat terakhir, ini simple. Jadi sumber berkat itu simple banget, ngomongnya gampang, tapi tidak dilakukan. Nek mbok lakoke sebetulnya sumber berkat saudara. Ya. Jadi mendengarkan yang Tuhan perintahkan dan dilakukan itu wis dadi sumber berkat saudara. Itu sumber berkat saudara. Wis lakokno apa sing difirmanke Tuhan, wis sumber berkat. Kita buka di dalam Kejadian 22 ya. Kejadian 22 16 18. Itu sumber berkat saudara. Simple. Ya, Kejadian 22. Itu sumber berkat saudara. Lah kok no firman Tuhan ora usah mbok tawar, ora usah mbok diskon, ora usah mbok kurangi saudara. Apa sing firman Tuhan? Wis mbok lakoke wae. Wis sumber berkat saudara. Dikatakan, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku, saudara perhatikan. Sesuatu yang terbaik pun tidak Abraham memberikannya pada Tuhan.
Angel saudara. Kan sama gambaran dengan Tuhan Bapa kita di surga. Menyerahkan Yesus sebagai anaknya yang tunggal, satu-satunya, podo ini. Dari Abraham itu gambarannya juga sama, Bapak di surga memberikan satu-satunya yang berharga. Bisakah saudara seperti itu dengan Tuhan? Tuhan minta sesuatu yang barang yang terspesial untuk kau persembahkan, bisa enggak saudara? Lihat, tak segan-segan, dia melakukan, lihat sumber berkat. Dan saudara lihat efeknya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ketika kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan, senajan kui abot, saudara lakukan, lihat, maka aku akan memberkati, bobotnya yang diberikan juga berbeda. Pernah saya menulis dalam status, kalau engkau ingin mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam dirimu, maka lakukan yang besar juga untuk Tuhan. Tak ulangi lagi. Kalau saudara ingin Tuhan melakukan yang besar dalam diri kita, maka saudara juga harus melakukan yang besar untuk Tuhan. Imbal baliknya begitu. Saudara mengharapkan sesuatu yang besar dengan Tuhan, tapi saudara tidak mau melakukan sesuatu untuk Tuhan yang besar. Melakukan yang kecil. Naikkan levelmu, levelnya Tuhan. Tak ulangi lagi, kalau saudara ingin besar, naikkan levelmu, levelnya Tuhan. Levelnya Tuhan apa? Maha. Levelnya Tuhan itu maha. Iman ya, imanmu yang seperti imamnya Tuhan. Bapa, maha besar. Yes. Jadi punya pemikiran yang besar, karena itu levelnya Tuhan. Tuhan kalau menyembuhkan, lihat, sing berat-berat penyakitnya saudara, tidak mungkin dia menyembuhkan yang panu, kudis, tidak mungkin. Levelnya dia sing mati dibangkitkan, levelnya dia besar saudara. Kalau saudara pengen mendapatkan levelnya Tuhan, lakukan yang besar untuk Tuhan. Yes, minta yang gede-gede untuk Tuhan, karena dia levelnya gede, bukan panu, kudis, kurap. Bukan saudara, ditambani obat salep mari saudara. Levelnya Tuhan itu kanker. Sing ngono-ngono kuwi saudara. Gede-gede ra iso diobati ya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota. Oleh keturunanmu semua bangsa ini mendapat berkat karena nih saudara, engkau mendengarkan firman-Ku. Selalu katakan, Abraham keluar dari perkara Yesus. Wah, ini senengannya Kak Ivan. Ya Kak Ivan, Yesus be. Bengok no. 1, 2, 3 be. Yesus. Jadi kalau firman Tuhan itu Yesus. Wah. Yes. Haleluya. Amin. Ya. Andreas melayani Tuhan. Kok Yesus orang Yesus Yesus gitu. Wah, ngono. Yes. Pak Yusuf Padi jadi pendeta. Wes, aku beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu jadilah menurut kehendakmu saudara. Haleluya, haleluya. Jadi harus begitu saudara. Kalau Tuhan tuh Yesus wae saudara. Yesus. Ulangan 28. Ini loh saudara, kalau saudara mendengar dengan Tuhan, kowe iki rasa goleki berkat saudara, berkat ki mara dhewe. Datangi kepada saudara. Masalah kita itu tadi loh. Firman itu betul-betul kita tidak mengerti dan melakukannya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dinten minggu apa ya? Minggu wage apa minggu pon ya? Dinten minggu niki ya, tanggal 11 bulan Agustus kalih selangkung ya saudara. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lihat ayat yang kedua, kita baca bersama-sama saudara ya. Kita ikrarkan di sini ya. Iki loh saudara. Teko dewi. Satu sudah di situ ya. Ya. Ulangan 28 ayat 20 bentar, 28 ayat yang kedua ya. Kita ikrarkan bersama-sama. 1, 2, 3.
segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Di sini ada berapa ya, 14 berkat atau berapa sih? Kutuke luwih akeh. Kutuke itu ada 54. Ini totalnya kan 50 berapa itu ayat pasal itu. Sing akeh malah kutuke, saudara, berkatnya. Karena memang kutuk itu penghambat berkat. Kalau Tuhan kasih tahu, saudara baca nanti di bawahnya, segala ini akan datang, saudara baca berkat-berkat di bawahnya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, macam-macam di bawah itu, saudara terus baca. Baru di terakhirnya, kutuk itu buahnya ada 54 kutuk, bayangkan saudara di situ, saudara. Itu kalau saudara pengen tahu baca di ini saudara, di Ulangan 28 ya. Jadi itu saudara ya. Jadi sekali lagi besok kita lanjutkan, waktunya tidak cukup saudara, karena kita mengubah kutuk menjadi berkat. Tapi caranya besok kita lanjutkan ini saudara.